tidak tahu ya apa yang menarik perhatian daripada 4 syarat khusyuk. Ya. Pertama, syarat 4 khusyuk pertama ada iman. Ya, iman. Ya, khusyuk itu artinya iman. Ya. Nah, jadi iman itu aminun, aman. Ya. Khusyuk itu artinya iman. Sudah ada yang harus diimani di situ. Ya. Sudah ada yang harus diimani dikala kita melaksanakan sholat. Sama halnya saya katakan kemarin sama Umi Kasanova, apa yang dikatakan Isro, ya. Ini kan kita mau berangkat sholat, sahabat beriman, ya. Berarti sudah ada yang kita imani di situ, sudah ada Tuhan nih. Ya, itu perjalanan Tuhan katanya, itu perjalanan menuju Tuhan namanya Isro. Ya. Ini yang akan marifat nanti. Ini yang akan menyita marifat kita. Yang kedua Islam. Ya. Islam itu dalam arti kata din, ya. Din. Jadi kita harus tahu din ini apa. Ya. Di situ ada alif, dal dan nun. Ya, din. Alif, dal dan nun. Ya, bagaimana menggerakkan diri kepada Allah. Ya, alif adalah sir, nun adalah hayat, yang ketiga dal adalah perjalanan. Berarti perjalanan sir hayatnya Allah di situ. Yang ketiga adalah tauhid. Ya. Tauhid itu bagaimana arah penujuannya kita di situ dalam sholat. Yang keempat adalah marifat. Ya, bagaimana cara berkalamnya nanti. Ya, nanti kita harus pahamkan ya. Nanti mungkin sebentar malam insya Allah. Ya, jadi sholat yang dikatakan sholatul husna ini yang harus kita jaga dalam berdiri. Ya, ya. Nah, yang kita harus jaga. Makanya berdirilah di situ hanya untuk hanya Allah semata, artinya hanya untuk Allah semata dengan khusyuk. Ya. Nah, saat kita mengangkat kedua tangan takbir, ya, itu berarti kita sudah kita itu sudah berbentuk ilmu, ya, atau sudah memang sudah maujudnya dia, karena kita sudah lebur ke dalam. Ya. Keakuan tadi sahabat beriman sudah lebur ke dalam sukunia. Sehingga kolbi ini atau batin hamdu ini naik ke atas, ya, zat hamdu ini naik ke atas menguasai diri kita. Nah, itulah yang berdiri itu, ya, ya. Nah, batin hamdu ini yang berdiri. Ini yang harus kita jaga. Ya, berdirilah hanya Allah semata di situ. Berarti yang berdiri ini hanyalah Allah. Nah, itu dikatakan harus yang dijaga, atau artinya yang harus dipelihara, itu yang dikatakan husto. Nah, dan berdiri kedua yaitu setelah ruku, ini juga harus dijaga. Ya. Nah, kalau kamu sudah mampu menjaganya dua-dua ini, berarti rukun kamu di situ, sudah rukun kamu di situ. Ya, kamu sujud itu udah rukun. Artinya tidak ada lagi yang mubazir dalam gerakan itu, karena semua sudah gerakan Allah. Ya, nah, jadi di situ susah kita mau berpikiran keluar, susah. Karena apa? Karena kita sudah fokus di tadi, ya, kepada yang tadi. Ya, nah, nanti sebentar malam insya Allah lebih lengkap lagi, nanti saya akan menerangkan, ya, sesuatu bagaimana ini lebih lengkap, ya, hakikat perjalanan sholat itu. Gitu ya, husto itu artinya kita harus mempertahankan saat kita berdiri itu. Ya, berdirilah kamu di situ hanya Allah semata, hanya untuk Allah dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu iman. Jadi harus kita menentukan sholat itu, ya. Nah, harus ada yang kita imani di situ. Ya, jangan kita sholat tanpa Tuhan, gitu ya. Nah, harus memang sudah ada Tuhannya, gitu. Ya, memang sudah ada Tuhannya.
Nah, inilah perjalanan kita saat kita dari rumah ke masjid, itu dikatakan Isra, perjalanan menuju Tuhan. Bukankah Nabi kita itu dari bumi, mau naik ke langit ketujuh, itu kan perjalanan menuju Tuhan tuh, Isra namanya. Sampai ke atas terjadilah Miraj. Ya. Nah, bahwa sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Ya. Nah, bagaimana yang zohir ini, yang keakuan ini sudah lenyap dalam kesukunia, ya, dia berganti, dia berpindah, ya, dari dalam keluar, keluar ke dalam, ya, keluar ke dalam keluar. Nah, itu namanya Miraj, ya, perjalanan kerohanian. Ya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus lihat dulu, ya, nyatakan dulu Tuhan itu. Makanya saat kita berjalan ke rumah itu, memang harus sudah meniatkan untuk sholat, untuk artinya sudah menetapkan ketuhanan itu. Jadi sampai kita sudah di masjid, itu kita sudah fokus di situ, ya. Jangan main-main, ya, karena yang kamu injak itu sijadah tuh, ya. Sijadah itu Al-Quran, ya, bukan karpet, dia. Ya, sijadah itu Al-Quran, as-sejadah 32, kalau dibalik 23 menjadi Al-Mu'minun. Ya, beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntunglah kamu orang-orang yang berilmu, yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau 32 as-sejadah batasan antara Tuhan dengan kemanusiaan. Makanya jangan main-main. Kalau kamu tidak tahu hakikatnya itu sejadah itu hanya naik sembarang doang, itu kamu sama halnya menginjak Al-Quran. Ya. Nanti malaikat dia tidak tulisnya kamu menginjak sijadah, tulisnya kamu di situ dosa. Ya. Makanya yang mampu menginjak sijadah itu adalah orang-orang yang berilmu, atau dia memang bentuknya wujudnya itu sudah berbentuk ilmu. Ilmu itu kan Allah, ya. Nah, saya sudah ulang-ulang katakan, ya. Al-ilmu itu Allah, al-ilmi namanya Allah. Berarti artinya ya dia sendiri gitu. Ya. Jadi memang kebenaran dalam sholat ini kita harus belajar betul-betul, ya. Nanti saya akan sedikit sebentar malam sahabat beriman, ya, saya akan menerangkan. Ya, karena dia panjang tuh, ya, lebih detail lagi. Nah, ini yang dijanjikan oleh Allah. Jadi di sini kita tidak ada untuk menutup rahasia. Semua ini untuk kebaikan kita masing-masing. Ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi ilmu ini sahabat beriman, ya. Jadi saya keluarkan semuanya tuh. Ya, nah, nanti ya insya Allah beliau sudah ada sebentar malam sambil kita tawasulan, sambil kita menerangkan sholat itu. Ya. Jadi yang dikatakan Husto tadi, Bang Andi, ya. Nah, berdirilah kamu hanya Allah semata. Bukan berarti kita itu tidak ada di situ, ya. Bukan berarti zohir kita itu tidak ada, cuma tidak ada lagi sifat rasa kepemilikan. Itu dikatakan sholat Husto. Tapi kalau dalam amalia, dalam bentuk fikih, ya, ini juga banyak tentang perdebatan, ya. Tentang banyak juga tentang perdebatan atau paham-paham yang lain, ya. Ada yang mengatakan sholat Husto itu sholat sunnah antara sholat zuhur dengan asar. Ya, ada juga yang sholat asar antara sholat maghrib, di tengah-tengah dia sholat sunnahnya. Ya, nah, jadi kita tidak di situ, ya. Kita adalah hakikat. Ya, nah, ya, karena yang dipertahankan yang di tengah-tengah itu apa, ya. Nah, itu yang berdiri itu, ya, itu yang harus dijaga. Ada juga yang katakan para ulama lain itu adalah sholat duhur, ya. Nah, gitu. Memang semua berbentuk benar, ya, tapi dalam hakikatnya dalam sholat itu adalah hustonya adalah yang berdiri itu yang harus dipelihara, yang harus dijaga dalam sholat. Ya. Makanya kalau kita masih di fikih atau dikatakan di syariat, ya, baru kita memaksakan diri kita dalam kerohanian, ya. Atau dikatakan muraqabah, kita nggak mampu muraqabah kalau fikih, nggak mampu kita, ya, nggak mampu kita memperjalankan kerohanian kita untuk berjumpa dengan Allah, nggak mampu.
Nah, itu dikatakan syirik sindik namanya. Tapi kalau kita ahli tasawuf, marifat, dia ini kan sudah ada ilmunya, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Untuk menjalankan marifat itu dikatakan kafir sindik. Ya, nah, udah tahu ilmunya, tapi kamu tidak mampu menjalankan. Nah, itu namanya kafir sindik. Ya, nah itu yang lebih berbahaya lagi. Kafir dia. Ya. Tadi yang apa namanya? Hanya buat yang di atas, yang diam ilmunya hanya buat debat. Ya, masih baik sirik sindik ya. Gitu. Jadi dengan tobat kita ini, bagaimana kita senantiasa memperbaiki sholat kita itu dengan kebenaran. Ya, semua Al-Quran sudah membukanya, sahabat beriman. Ya, Al-Quran semua sudah menjelaskannya. Kenapa juga kita harus keluar dari Al-Quran? Ya, gitu. Ya, terangkan tentang laut mahfuz. Ya, kebenaran Al-Quran itu kan manusia. Itu yang dikatakan laut mahfuz. Ya, nah, laut mahfuznya Al-Quran itu manusia. Artinya kebenaran Al-Quran itu pada diri manusia. Ya, makanya kenapa sahabat beriman, ya, kalau orang membaca Al-Quran, ya, selalu menyentuh dengan dirinya sendiri. Ataupun yang non muslim tuh tiba-tiba masuk Islam, nah, itu laut mahfuznya, kebenarannya dia dalam dirinya tuh. Ya, ya, laut mahfuznya adalah manusia. Artinya yang menyempurnakan 6666 ini Al-Quran ini adalah manusia. Nah, itu bentuk tersiratnya. Mana yang bawa yang tersirat? Makanya Nabi Muhammad, kemarin kan kita sudah menjelaskan, Nabi Muhammad ini kan meninggal dunia, wafat beliau. Itulah yang Muhammad yang membawa perlengkapan untuk yang melengkapi Al-Quran 6666. Makanya Nabi ini mewariskan kepada kita, yaitu dirinya, dalam diri kita sebagai mim ha mim dal Muhammad. Itulah tersiratnya Al-Quran atau bacaan diri kita. Ya, itu yang mim ha mim dal tuh yang melengkapi 6666 itu. Itulah laut mahfuznya. Ya, itulah laut mahfuz, dikatakan laut mahfuz ya. Hidupnya Al-Quran itu dalam diri manusia, makanya dikatakan kitabullah. Ya, nah, hai jiwa-jiwa yang tenang katanya ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa maknanya, hai kitab-kitabku. Ya, kembalilah engkau kepadaku dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Ya, bersama orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu amanu ya, atau dikatakan aminun, orang-orang yang aman. Nah, kalau orang yang sudah aman berarti sudah aman ya, dia tuh sudah selamat tuh. Ya, dia sudah selamat. Nah, makanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang sudah amanah, hai orang-orang yang sudah aman. Ya, aminun ya, aminun itu ya, aminun itu amanah. Gitu. Makanya sholat itu diserukan kepada orang-orang yang sudah amanah, ya. Makanya sholat itu diserukan kepada orang-orang yang sudah aman. Kalau belum aman belum bisa sholat, gitu maksudnya Allah tuh, ya. Karena nggak bakalan nyambung. Kalau kamu belum aman lalu kamu menghadap yang maha suci ini, ya sama halnya itu air dengan minyak, ya, nggak nyambung, nggak bisa tercampur. Ya, masa maha suci kamu menghadapkan dengan bersekutu dong, ya, nggak mau nyambung gitu. Nah, gitu makanya yang diserukan ya ayyuhallazina amanu. Ya, kalau kita sudah merasa diri kita sudah memiliki syarat sholat tadi, sahabat beriman ya, ada iman ya, ada apa namanya, ada marifatnya, ada Islamnya, nah, wajiblah kita sholat. Ya, tapi bukan berarti di sini kita menyuruh kita untuk memberhenti sholat. Ya, sholat nggak apa-apa sambil dengan kita memperbaiki. Ya, sambil kita memperbaiki tuh, jangan kita berjalan dalam kerugian terus ya, karena hari-hari demi hari ini berganti ya. Kalau kamu rugi ya akan rugi terus sampai seumur hidup.